إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, tanda-tanda Ramadan sudah mendekati kita semua. Maka hadirin sekalian, sebagaimana sebuah rombongan biasanya ada utusan-utusan atau pendahuluan-pendahuluan. Maka para ulama mengatakan bahwa Ramadan ini hadirin sekalian tidak datang dengan tiba-tiba. Telah datang sebelumnya tanda-tanda dan juga utusan-utusan. Yang pertama tentu saja datangnya bulan Rajab, yang dia merupakan salah satu bulan haram, yang di sana Nabi Muhammad mensunahkan amal-amal soleh untuk kita laksanakan, dan diharamkan pula pada bulan tersebut untuk melaksanakan perang. Selanjutnya datang pula bulan Sya'ban, hadirin sekalian, yang kita sekarang berada di bulan Sya'ban, yang Nabi Muhammad beliau bersabda, yakfulu anhu katsirun minan nas ma baina Rajab wa Ramadan. Dan bulan Sya'ban ini adalah bulan, kata Nabi Muhammad, di mana kebanyakan dari manusia lalai, yaitu bulan yang berada antara bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Padahal hari ini sebagaimana sabda Nabi, turfa'u fihi al-amal, pada bulan inilah amal ibadah kita diangkat. Dan Nabi Muhammad beliau berpuasa hampir sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dan ketika beliau ditanya mengapa beliau berpuasa demikian banyak, maka beliau mengatakan, wahibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Aku ingin ketika diangkat amal ibadahku, aku sedang berada dalam kondisi puasa. Maka hadirin sekalian, para ulama menyimpulkan bahwa puasa di bulan Sya'ban tidak dibatasi oleh hari. Kita boleh berpuasa di hari Selasa, Rabu dan lain sebagainya, karena Nabi Muhammad beliau berpuasa sangat banyak, dan bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan hampir 1 bulan penuh. Pertanyaannya, mengapa demikian hadirin sekalian? Jawabannya adalah sebagai bentuk persiapan menghadapi bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau memberikan contoh bahwa jangan kita termasuk hamba-hamba yang lalai, yang tidak bersiap-siap akan kedatangan bulan Ramadan. Maka hadirin sekalian, bulan Ramadan memang memiliki keistimewaan yang di luar dari kendali manusia. Permisalannya seperti Mekah dan Madinah, yang keutamaannya di luar kendali manusia,
dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Tidak bisa kita bedakan atau kita bandingkan antara Makkah dengan London misalnya, atau mungkin antara Jakarta dengan Madinah, karena keduanya memiliki keutamaan yang sangat berbeda. Demikian juga tidak bisa kita bandingkan Nabi Yunus alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad diberikan keutamaan yang jauh lebih tinggi daripada nabi-nabi yang lain. Maka demikian pula bulan Ramadan yang kedatangannya akan kita sambut beberapa hari yang akan datang. Maka tentu saja persiapannya perlu dilakukan dari sekarang. Hadirin sekalian, salah satu ulama di kerajaan Bahrain, Syekh Ahmad Taufik As-So'ik, beliau mengatakan bahwa Ramadan adalah bulan di mana kita mampu membuka potensi-potensi kita. Potensi yang beliau maksud adalah potensi beribadah, hadirin sekalian. Misalnya membaca Al-Quran. Mungkin banyak dari kita ada kalanya lupa membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan kita akan membuka potensi kita. Sebanyak apa kita mampu membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Yang tentu saja harus kita mulai pemanasannya di bulan-bulan sebelum Ramadan, termasuk di bulan Sya'ban. Hadirin sekalian, Syekh Taufik As-So'ik memberikan sebuah contoh, bukan dari masa sahabat, hadirin sekalian, bukan dari masa tabi'in, bukan dari masa para imam besar. Beliau memberikan contoh salah satu warga Bahrain, dan ini adalah sebuah kisah nyata yang beliau ini, hadirin sekalian, di setiap bulan Ramadan menghatamkan 1 kali khatam di setiap harinya di bulan Ramadan. Orang yang sezaman dengan kita, seperti saya dan hadirin sekalian, beliau juga memiliki anak, memiliki pekerjaan, tetapi diluangkan waktunya, hadirin sekalian. Ketika Ramadan dia berfokus ingin menghatamkan 1 kali di setiap harinya, dan ternyata beliau mampu. Ini bukan legenda, ternyata ada yang mampu melakukan hal tersebut ketika memiliki kemauan. Dan barangkali jika kita memiliki semangat seperti itu, bisa jadi kita pun mampu membuka potensi kita melakukan ibadah sebagaimana ibadah-ibadah orang-orang soleh. Yang kedua adalah sholat malam, hadirin sekalian. Inilah potensi yang mungkin bisa kita buka selama Ramadan, dan mungkin kita mulai membukanya menjelang Ramadan. Sholat malam yang Nabi Muhammad beliau bersabda, "Alaikum bi qiyamil lail, fa innahu darbus solihina qablakum wa matrodatun wa maqrabatun ila rabbikum wa dar'un bidda'i anil jasad." Kalian harus melakukan sholat malam, kata Nabi Muhammad, karena itu merupakan pekerjaan orang-orang soleh sebelum kalian, pendekatan kepada Tuhan kalian, dan juga pengusir penyakit dari tubuh kalian. Maka hadirin sekalian, sholat malam bukan hanya untuk orang soleh, tapi untuk seluruh umat muslim. Jika kita mungkin sebelum Ramadan lupa melakukan sholat witir sebelum tidur, paling tidak ada baiknya kita mulai pemanasan. Paling tidak kita laksanakan 3 rakaat atau 1 rakaat sebelum kita tidur. Persiapan kita untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan hadirin sekalian, banyak sekali potensi-potensi kebaikan yang bisa kita buka. Sebagaimana yang dicontohkan salah satu khalifah, Abu Bakar As-Siddiq. Dalam riwayat beliau berkumpul bersama para sahabat. Kemudian Nabi Muhammad beliau bertanya, "Siapa di antara kalian yang hari ini sholat jamaah?" Abu Bakar kemudian mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini menjenguk orang sakit?" Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini mengantar jenazah?" Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah." "Siapa yang hari ini bersedekah?" Beliau mengatakan, "Ana ya Rasulullah." Terus Nabi menyebutkan kebaikan-kebaikan, dan Abu Bakar selalu mengatakan, "Saya melakukannya wahai Rasulullah." Hadirin sekalian, ternyata kebaikan yang sedemikian banyak bisa dilakukan di hari yang sama oleh seorang manusia. Itulah contoh dari Abu Bakar As-Siddiq yang mungkin bisa mulai kita pikirkan. Barangkali kita bisa mencontoh 1 atau 2
atau beberapa kebaikan untuk kita lakukan setiap harinya. Hadirin sekalian, selanjutnya hal penting yang perlu kita ingat adalah ada 3 waktu penting selama Ramadan yang mungkin juga harus kita ingat menjelang bulan Ramadan. 3 waktu ini hadirin sekalian, yang pertama adalah setelah subuh, ba'dal fajr. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, Nabi Muhammad beliau berpesan, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian berzikir di masjid sampai waktu duha, kemudian dia sholat 2 rakaat, hadirin sekalian, kutiba lahu ajrul haji wal umrah tamatan. Barang siapa menetap di masjid setelah sholat jemaah subuh kemudian berzikir hingga waktu sholat duha, maka dicatatkan baginya pahala haji dan umrah secara sempurna. Maka ada rahasia pahala besar antara sholat subuh dan sholat duha jika kita memanfaatkannya dengan baik, seperti berzikir dan membaca Al-Quran. Kemudian hadirin sekalian, adalah waktu sebelum maghrib, yang para ulama menganggap bahwa ini adalah waktu-waktu mustajab, terutama ketika kita berpuasa. Karena itu kalau kita lihat ayat tentang bulan Ramadan dilanjutkan dengan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika seorang hamba bertanya kepadamu tentangku, maka katakan aku dekat. Aku menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah dia menjawab panggilanku dan yakin kepadaku, mudah-mudahan dia mendapatkan kebenaran. Maka hadirin sekalian, Nabi Muhammad beliau juga bersabda, doa shaim la yurad. Doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Dan salah satu waktu yang utama untuk berdoa adalah sebelum maghrib. Dan selanjutnya hadirin sekalian, waktu ketiga adalah waktu sahur atau beberapa waktu sebelum azan subuh, yang juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar di waktu-waktu sahur. Ini adalah waktu yang mungkin kita temukan dengan lebih mudah di bulan Ramadan, dan ada baiknya kita mulai membiasakan diri. Mungkin kita setel kembali alarm kita untuk persiapan kita bangun sebelum subuh, persiapan seperti sahur, beribadah maupun beristighfar. Selanjutnya hadirin sekalian, konsep penting yang perlu kita ingat adalah tentang pengorbanan. Nabi Muhammad beliau bersabda, "Huffat al-jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai. Yang dimaksud oleh beliau hadirin sekalian, bahwa jalan menuju surga itu bukan jalan yang disukai oleh banyak orang, bukan jalan yang mudah. Tidak kita dapatkan kenikmatan dengan kenikmatan. Sebagaimana para ulama mereka mengatakan, wa mal ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kenikmatan kecuali setelah berlelah-lelah. Maka hadirin sekalian, dalam Ramadan kita dilatih untuk serius beribadah, berlelah-lelah dalam ibadah. Yang mungkin bisa kita mulai pemanasannya di bulan Sya'ban ini sebelum datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Bisa jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Poin terakhir hadirin sekalian yang perlu kita ingat menjelang datangnya Ramadan adalah niat. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal dimulai dengan niat, memiliki niat, dan bagi orang yang berniat apa yang dia niatkan. Maka hadirin sekalian, beberapa hari menjelang Ramadan, mari sama-sama kita niatkan bahwa kita akan melaksanakan ibadah terbaik kita di bulan Ramadan. Nabi Muhammad beliau bersabda, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka, wa farhatun 'inda liqa'i rabbi, dan kebahagiaan ketika nanti bertemu dengan Tuhannya.
Dan Syekh Taufik As-Sa'iq mengatakan walil insani fi Ramadan dam'atan, dan manusia dalam Ramadan memiliki dua air mata. Air mata yang pertama, air mata bahagia ketika bertemu dengan Ramadan, dan air mata yang kedua, air mata kesedihan ketika berpisah dengan Ramadan. Mudah-mudahan hadirin sekalian, kita bisa menguatkan niat kita, memperkuat persiapan kita untuk menyambut datangnya Ramadan dan melakukan ibadah terbaik kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al Indonesia hadhihi baldatan aminatan mutmainnah sakha'an rakha'an wa sa'iru biladil muslimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sawu sufufakum wa inna tasmiyat sufuf man kana salah. Sawu wa'tadilu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر.